Ya Imam Salim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dari Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua DPP Abdesi, yang saya hormati Ketua DPRD yang sempat hadir bersama saudara-saudara saya anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur Forkopimda yang saya hormati, saudara-saudara saya, kita ada dari KNPI, dari HMI, dan juga teman-teman pers, Ketua Abdesi yang sedang penerapan yang baru saja dilantik bersama seluruh pengurus, dan Bapak Ibu Kepala Desa yang saya muliakan, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan, diberi kekuatan berkumpul tempat ini dalam suatu rangkaian acara kita, pelantikan dan pengukuhan Abdesi Kabupaten Serinrin Rapang. Semoga apa yang kita laksanakan kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat serta malibat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada ketua dan pengurus yang terpilih, dan juga kepada teman-teman Bapak Ibu Kepala Desa yang tentu berbahagia pada hari ini setelah pelantikan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketum kita dapat jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa syukur saya kepada kita semua, dan saya ucapkan terima kasih karena alhamdulillah diangkat menjadi Dewan Penasehat. Kalau Dewan Penasehat biasanya ada, biasa juga tidak ada. Beberapa organisasi, beberapa asosiasi saya Dewan Penasehat yang kadang-kadang saya sampaikan, kadang-kadang ada fisiknya, ada saya ini, kadang-kadang tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalau dinasihati ke kiri, dia ke kanan. Jadi terpaksa itu kalau jadi penasehat ya is'al ki ising ya leta. Disuruh beri kerbau, pergi beli kambing. Nah, begitulah kondisinya kalau Dewan Penasehat. Jadi saya tidak ada masalah nanti Pak Desa, kalau ada nasihat tidak diikuti, apa boleh buat, bisanya leku. Dan jelas bahwa diangkat, jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk memegang amanah ini. Sebagai Dewan Penasehat, saya perlu mengingatkan kepada kita semua dan khususnya pada diri saya sendiri. Pertama, wewenang kepala desa itu sangat besar, sangat luar biasa wewenangnya. Bahkan misalnya saya kasih contoh dari satu wewenang kepala desa bisa mengangkat dan memberhentikan perangkat desanya. Ini yang sering timbul konflik. Biasa demikian karena ya kayak anak si anu pada yang mau. Jadi perlu diingatkan bahwa semua itu Pak Desa harus dilakukan secara prosedur yang benar, aturan-aturan yang benar. Artinya orang bilang kalau kebenaran itu walaupun bumi akan rubuh besok, tidak ada masalah, yang penting kita berada pada koridor kebenaran. Oleh karenanya untuk menghindari hal yang demikian perlu selalu bermusyawarah dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh-tokoh masyarakat kita pada desa itu, sehingga tidak terjadi dampak yang negatif khususnya mengenai pengangkatan para perangkat desa. Kemudian ada wewenang lagi Pak Desa itu membuat peraturan desa. Peraturan desa ini di mana-mana desa ada yang selalu merasa bahwa peraturan ini sangat merugikan masyarakatnya. Nah, ini dijaga. Selalu timbul kontroversi. Peraturan desa dibikin karena dibuat sendiri, tidak melalui musyawarah, akhirnya menjadi konflik di tengah masyarakat kita.
Padahal ini juga menjadi wewenang Pak Desa. Saya kasih contoh satu Pak Desa ya, ini minta maaf supaya ada gambaran bagaimana terjadi kontroversi yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dulu misalnya saya Bupati Endrekang, saya buat peraturan daerah bersama dengan anggota dewan memberikan uang duka kepada masyarakat yang meninggal dunia di Kabupaten Endrekang. Maksud baik ini akhirnya menjadi kontroversi. Apa yang dikatakan orang-orang, Pak Bupati mau kalau mati masyarakatnya semua. Ada tunjangan, ada semacam tanda duka kita, pemerintah daerah, agar supaya masyarakat yang meninggal, Pak Desanya pergi membawakan uang duka kepada masyarakat itu, sehingga mengurangi beban mereka dengan tujuan-tujuan yang lain. Tapi terjadi kontroversi. Kenapa? Karena dianggap bahwa Bupati inginkan masyarakatnya mati. Alhamdulillah dalam perjuangan yang panjang itu akhirnya setuju, masyarakat paham, sehingga saya sangat mengetahui masyarakat saya yang meninggal di Kabupaten Endrekang waktu itu saya hafal antara 1000 sampai 1200 setiap tahun. Efeknya untuk saya sebagai bupati adalah saya tahu masyarakat saya kenapa meninggal. Ini pun jadi kontroversi. Semua orang mengatakan itu meninggal Pak Bupati, sudah waktunya, sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang betul. Tapi kematian itu ada sebab. Sebabnya inilah yang kita pelajari sehingga tidak berulang-ulang terjadi kematian itu. Ini kan selalu saja terjadi kontroversi demikian. Sebagai contoh bahwa ada yang meninggal, suatu ketika dia meninggal. Saya tanya apa sebabnya? Sebabnya karena dia berada di gunung. Tidak ada kendaraan yang full free drive yang empat ban yang menarik. Tidak lambat ke rumah sakit, meninggal dalam perjalanan. Siapa yang berdosa? Saya katakan saya yang berdosa selaku bupati. Akhirnya jalan keluarnya adalah semua kecamatan di kabupaten itu saya berikan mobil garda. Itu pembelajarannya. Semua diberikan kendaraan sehingga yang sakit itu alhamdulillah bisa tiba di rumah sakit dengan baik. Kemudian muncul lagi masalah. Saya lihat lagi ada kematian karena misalnya kekurangan darah, lambat, tidak ada penyimpanan darah karena darah itu harus disimpan dengan baik. Mau di transfusi darah, tidak ada persediaan darah. Pengalaman ini membuat saya membuat lagi yang disebut bank darah. Jadi waktu itu ada bank darah di rumah sakit sehingga orang datang tidak lagi menyusahkan karena sudah ada siap darah yang diperlukan oleh masyarakat. Nah inilah efek-efek, tapi walaupun bagaimana Pak Desa, Anda membuat ketentuan pasti ada yang tidak senang, tetapi harus jalankan karena untuk kepentingan masyarakat kita semua. Kemudian Pak Desa, saya ingat pernah ada Menteri Dalam Negeri Pak Rudini mengatakan begini, seorang yang mempunyai diberikan kekuasaan untuk memimpin suatu daerah harus mengetahui walaupun satu daun yang turun pada daerah itu harus diketahui oleh pemerintah daerahnya, sama dengan Pak Desa. Apalagi kalau orang sakit Pak Desa harus tahu dan harus tahu solusinya apa yang akan kita lakukan. What can I do? Apa yang harus saya buat untuk masyarakat saya? Jangan kita tidur sebelum masyarakat kita tidur, dan janganlah Pak Desa makan sebelum masyarakatnya kenyang semua. Itulah ciri-ciri seorang kepala desa. Ada kala kita dulu juga menyampaikan demikian. Lebih baik kita yang berkorban daripada masyarakat kita yang harus korban. Kita harus sampai ke depan sehingga masyarakat mengetahui bahwa ada desa saya dan ada pemerintahan desa saya. Nah semua ini harapan-harapan saya supaya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu saya ingin melantik kepala desa, saya tidak pernah lantik kepala desa kalau tidak tahu kondisi desanya. Maaf,
ada kepala desa dari Endrekang, angkat dulu tangan, berdiri dulu. Wah, mantap, terima kasih. Di Pongkarma. Kalau kepala desa dulu saya mau lantik, saya tanya, berapa rumah di desamu? Kalau dia tidak tahu, jangan dilantik, bisa tanya itu kepala desa. Berapa orang sakit di desamu? Harus tahu. Berapa perempuan, berapa laki-laki. Tapi ada juga kepala desa sering menyatakan, laki-laki 725, perempuan 832, 18 yang cantik. Bukan saya tanya cantiknya, saya tanya berapa supaya Anda tahu berapa masyarakatmu yang sebenarnya. Yang saya pernah bingung karena dikatakan berapa kepala keluarga. Saya sampaikan, seingat saya itu waktu ada satu desa 1503. Berapa rumah? Bayangkan, rumah 1380. Kenapa banyak kepala keluarga dari rumahnya? Wah, ternyata saya baru tahu ada satu rumah 3 kepala keluarga di atas. Barangkali di sini tidak ada, kau ada kan? Banyak. Nah, usahakan satu rumah 1 kepala keluarga Pak Desa. Mana Pongkarma? Ndai. Ada setengah kepala desa ini gondrong, tapi tidak datang barangkali. Dia dulu kepala desa, kemudian pergi. Saya tanya kemana? Saya tidak tahu, ada 2 versi. Ada bilang pergi ke istri kedua, ada yang bilang pergi ke Kalimantan. Tapi hebatnya, setelah kembali dia melawan incumbent, dia terpilih lagi. Berarti itu namanya tanda-tanda kepala desa yang baik, tetap dipilih oleh masyarakatnya walaupun dia di mana. Saya kasih sedikit gambaran. Ada panglima perang Amerika di Filipina, namanya MacArthur. Sangat dicintai oleh masyarakat Filipina. Dicintai. Sewaktu Jepang sudah dibom, Nagasaki dan Hiroshima dibom, tidak ada orang Amerika yang mau ke sana karena takut dikenal Jepang dengan harakiri, bom bunuh dirinya. Dipanggillah MacArthur yang panglima perang di Filipina untuk ke Jepang. Karena dicintai dengan orang Filipina, tidak diloloskan dia ke Jepang karena dianggap bahwa dia akan mati di Jepang. Tetapi karena perintah dari Presiden Amerika, dia harus ke Jepang. Apa yang disampaikan kepada Amerika, kepada rakyat Filipina untuk menenangkan, karena dicintai dia dengan orang Filipina, sehingga disampaikan kepada warga Filipina, I go but I shall return. Saya pergi tapi saya akan kembali. Apa tujuannya ke Jepang? Ternyata di sana dia disambut. Dan dia memberikan orang Jepang fasilitas 100 orang untuk sekolah di mana saja keinginannya di luar negeri. Sekolah 100 orang dibiayai oleh Amerika, kembali 100 orang itu membangun kembali Jepang, sehingga kita tahu Jepang bagaimana sekarang dengan industri-industrinya, dia menjadi orang hebat. Kenapa kita tidak bisa demikian? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa tidak bisa kita demikian begitu maju dan bisa maju? Karena minta maaf, umum kita, tapi tidak semua ya, tidak semua. Kalau ada orang kita di atas, diusahakan ditarik turun, bukan diangkat naik. Ya, contoh tadi update sudah bagus-bagus, ada lagi yang mau update. Sudah bagus pemerintahan, ditarik lagi, ini lagi, dan segala macam. Nah, ini di desa tidak boleh dihilangkan itu rasa kecemburuan dan lain-lain. Harus menyatu dan bersatu untuk membangun desa. Kemudian ingat Pak Desa, tidak usah kita terlalu berpikir yang muluk-muluk. Apa potensi desa kita, usahakan walaupun satu kita majukan. Saya lihat misalnya, minta maaf, Tanah Toro. Di sana ada, saya lihat madu. Mana Pak Desa Tanah Toro? Tapi saya tidak tahu apa itu asli atau tidak. Yang jelas sudah 1 bulan saya minum madunya. Karena banyak teman saya pecinta madu, saya sudah kasih juga kita punya madu kepada teman saya. Bayangkan, saya pernah beli madu, minta maaf ya, cuma cerita, madu dari Switzerland yang botolnya sangat kecil, harganya 600.000. Saya beli lagi di Australia,
hampir sama botolnya, cuma 250 gram, 800.000. Saya beli di Tanah Toro gratis, tidak ada uang. Itu yang salah. Itu yang salah Pak Desa. Jadi sebentar saya akan Tanah Toro, saya mesti lihat, karena semua orang sangat suka itu yang dari betul-betul dari kampung. Tetapi masalahnya sekarang adalah saya pernah membeli juga yang dikatakan madu asli, tapi aspal. Dibilang asli tapi palsu. Wah, minum karena saya pencinta madu dan saya tahu bahwa ini madu begini, ini madu ini. Madu Arab dicoba, madu ini dicoba, madu ini dicoba. Ternyata boleh saya katakan yang terbaik masih dari Tanah Toro. Cuma saya belum tahu apakah asli betul, siapa tahu tidak saya di sana jadi aspal. Nah itu insya Allah Pak Tanah Toro saya akan ke sana untuk melihat kondisi dan desa itu. Menurut saya cukup satu kita tampilkan Tanah Toro misalnya dengan madunya itu, insya Allah kita akan berusaha jadikan dia madu yang terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Kita bikinkan nanti semua persyaratan untuk itu. Cuma nanti betul-betul kalau memang oke, kita sebarkan di Indonesia dan saya yang menjadi penjualnya, penjual dan peminum, penikmat madu. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita, marilah kita bersama-sama terus. Dan sekali lagi, tentu sebagai penasehat nanti ada saran, ada masukan. Jangan marah Pak Desa kalau dikritik demi untuk membangun desa. Apa yang disampaikan tadi, karena kritikan itu jangan kita anggap sebagai racun. Ingat, tidak ada pelaut yang ulung lahir pada ombak yang keras. Pelaut ulung pasti lahir pada ombak yang keras dan badai yang keras. Kalau mau jadi pelaut biasa ya biasa-biasa saja, suruh di Danau Tempe bisa. Tapi kalau mau jadi pelaut ulung, suruh seberani laut merah, laut hitam, seberani semua Madagaskar dan lain-lain. Itulah menjadi pelaut yang ulung. Jadi Pak Desa, kunjungi semua daerah-daerah dan sampaikan salam hormat saya kepada seluruh kepala desa se-Sulawesi Selatan. Yang terakhir, ada saya dibuatkan pantun oleh staf ahli saya. Jadi saya perlu membacakan pantun ini karena mudah-mudahan pantunnya bagus. Pak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Abdesi, bersama rombongan dari Jakarta menanti pengurus Abdesi. Jangan kembali sebelum makan cawili. Pak Desa, Ibu Desa senang dengan wajah berseri-seri. Kalau berseri ini kan bersih, sehat, rapi, kan begitu, bersih. Tapi saya juga tidak mau dikalah dengan TA saya. Tenaga ahli saya datang sengaja bikinkan saya pantun ini, tapi saya tidak mau dikalah. Jadi nanti kita sampaikan saya mana yang bagus, pantunnya TA saya atau saya. Sampaikan nanti siapa yang benar dapat hadiah. Terima kasih, saya diberi amanah sebagai penasehat Abdesi, akan bekerja dan berjuang bersama Abdesi. Pak Desa, Ibu Desa, jangan lupa pileg nanti. Wow. Memilih saya lagi, aspirasi akan dibagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.